Shalom, saudara sekalian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur 92 ayat 1 dan 3. Hari demi hari kita lewati, kasih setia Tuhan turun kita alami dan nikmati. Kasih setianya itu telah sempurna dan digenapi lewat kebangkitannya. Karena itu, biarlah hidup kita terus berubah beroleh kebangkitan Kristus. Seperti tema di minggu ini, marilah berdiri di hadapannya, mengangkat puji-pujian kepadanya. Jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 3 ayat 1 dan 3. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam Paskah bagi kamu sekalian. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasanya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cercapan yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyi dari Mazmur 105, 50 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan Dasatita yang berkata sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kebajikanmu agung dan ajaib, kuasa firman-Mu sudah ku alami. Ajari aku pun berbuat baik, hingga tetap jalan-Mu ku jalani. Walau tertindas, walau dalam air, makin teguh Taurat-Mu ku dalami. Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam kesadaran diri akan keterbatasan kita sebagai manusia, marilah mengakui bahwa betapa seringnya kita masih hidup di dalam dosa. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan masih belum merupakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih sering mengeraskan hati, sehingga kurang menghayati kebangkitan Kristus yang sesungguhnya berkuasa mengubahkan. Dengan rendah hati, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12b. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Amin. Mari kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan kita dari Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kristus bangkit, soraklah. Bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan bagian yang akan menjadi pembacaan kita di hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Pembacaan yang berikut Wahyu. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8 dan pembacaan Injil menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Injil menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami yang adalah umat milik kepunyaan Tuhan datang dalam satu persekutuan dalam ibadah raya Minggu saat ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live dari tempat masing-masing. Kami datang menaikkan syukur dan terima kasih, karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan, melewati setiap peristiwa, dan menikmati segala berkat yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan di saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami. Terlebih dalam penyembahan kami saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Pembacaan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 41. Maka pergilah pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menyanyikan mereka, katanya, dengan keras kami melanggar kamu, menghajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu tuangkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan Yerusalem juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi orang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan minta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi dibunuh dan dicerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia dan waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dan pemberontaknya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka. Saya ulang. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan dengan bergembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari
Wahyu kepada Yohanes 1 ayat 4 sampai 8. Demikian bunyinya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Selanjutnya ayat 30 dan 31 berkata, "Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Amin. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia. Terbitlah hari yang terang, Tuhanmu bangkit dan menang. Kebangkitannya memberi hidup yang baru tak henti. Terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah atau di tempat di mana mengikuti ibadah melalui live saat ini. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah raya minggu saat ini. Dalam pembacaan firman Tuhan ada sedikit kendala, mohon dimaafkan karena yang melakukan pelayanan saat ini adalah peran pengganti, ya, karena yang dijadwalkan berhalangan. Jadi memang namanya firman Tuhan itu memang harus dipersiapkan ketika hendak dibaca. Ya. Tema yang diterbitkan kepada kita pada saat ini, yang bahan utamanya ada pada Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Itu berkata, berubah oleh kebangkitan Kristus. Itu tema kita, berubah oleh kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Setiap tahun kita merayakan. Iya. Kemarin kami juga pulang dengan PPGT Klasis Pulau Jawa untuk rayakan Paskah dengan sangat meriah di Cibubur. Dan PWGT Klasis juga melaksanakan perayaan Paskah dan membawa pulang dengan mengharumkan nama Jemaat Keramat meraih Harapan 3 merangkai bunga. Itu pialanya ada di depan. Iya. Iya. Kita tepuk tangan untuk Ibu Ludia dan Ibu Lucy yang mewakili PWGT Jemaat Kerabat. Tapi tidak ada artinya kita merayakan dengan sangat meriah kalau tidak bisa atau tidak memaknainya dalam kehidupan kita. Apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Kebangkitan Kristus bukti Dia menang, mengalahkan kuasa maut, iblis, dan dosa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia hidup. Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Lagu rohani katakan, karena Yesus hidup ada hari esok, karena Dia hidup ku tak gentar. Itu makna kebangkitan Kristus.
dia hidup. Firman Tuhan katakan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada hari esok. Tapi dia bangkit. Bagiku ada hari esok. Dan tidak lagi gentar menghadapi hari esok. Itu berarti kita orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya, itu menyembah Allah yang hidup. Amin. Kita sembah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Biar juga hidup kalau tidak berkuasa. Allah yang berkuasa. Dan kekuasaannya tidak ada yang bisa tandingkan. Dia buktikan segalanya sudah ditaklukkan, dikalahkan. Dan ketika kita memahami makna kebangkitan Kristus, maka kita bisa memaknai dalam kehidupan kita. Saya sembah, saya punya Allah yang hidup, saya punya Allah yang berkuasa, dan karena itu mengubahkan kehidupan kita. Para murid dikisahkan mereka mengunci atau mengurung diri karena ketakutan. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dikatakan duka cita itu, kesedihan itu berganti menjadi apa? Berubah menjadi sukacita. Petrus yang mengalami ketakutan sangat luar biasa. Karena ketakutannya, dia sempat menyangkal Yesus. Tapi mari lihat, setelah dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Petrus dan para rasul yang lain menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Itu cara memaknai Paskah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perikop bacaan kita mengisahkan bagaimana Petrus atau para rasul pada saat itu diperhadapkan. Mereka dibawa ke mahkamah agama. Mereka diperhadapkan dengan tekanan yang sangat luar biasa. Sebelum kisah ini, sebelum mereka diperhadapkan di mahkamah agama, kalau kita baca sebelumnya, mereka sudah menghadapi tekanan. Mereka dipenjarakan karena memberitakan Injil. Tapi oleh malaikat-malaikat, mereka dilepaskan dari dalam penjara. Mereka berada pada tekanan yang sangat luar biasa dari pihak orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Dengan alasan mereka sudah diingatkan berkali-kali, jangan memberitakan Injil Yesus Kristus, jangan menyampaikan kebenaran, jangan mengajarkan orang banyak. Tetapi mereka terus mengajarkan, dan dikatakan semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti mereka. Dalam tekanan yang sangat luar biasa, kita melihat bagaimana sikap Petrus. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya ada pada posisi dilematis. Kenapa kita dilematis? Karena kepercayaan kita abu-abu. Petrus tidak. Setelah dia melihat, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, hidupnya diubahkan, dan dia punya komitmen
apapun tetap taat kepada Allah. Petrus menjawab dalam ayat 29, bahwa mereka mau tetap taat kepada Allah daripada manusia. Bahkan tidak sampai di situ. Petrus dengan berani mengungkap sebuah kebenaran. Petrus dengan berani membuka kesalahan yang besar yang telah diperbuat oleh orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin-pemimpin, dengan mengatakan, bukankah kamu yang telah membunuh Yesus? Itu keberanian yang sangat luar biasa. Apa yang membuat Petrus berani memberikan pernyataan itu? Karena keyakinan yang sungguh terhadap kuasa kebangkitan Kristus. Dan Petrus sungguh yakin bahwa dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kata ayat 30 sampai 31 dari pembacaan kita tadi. Dan tentunya karena peranan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat. Allah yang diimani oleh para rasul, Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena itu, karena Dia hidup, itu berarti ada tindakan. Allah pasti bertindak, Allah pasti berbuat untuk menyatakan perlindungan bagi umatnya. Dengan kata lain, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Dia pasti akan selalu berbuat melindungi umatnya. Mari perhatikan. Di tengah-tengah tekanan yang sangat hebat, ternyata Tuhan sediakan jalan. Tuhan sediakan cara. Ini bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Tidak pernah biarkan kita. Sepanjang kita menyatakan ketaatan dan memberitakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, Dia sediakan jalan. Dia punya cara untuk memberikan perlindungan. Apa yang terjadi dalam pembacaan selanjutnya? Setelah para rasul direncanakan untuk dibunuh oleh pemimpin agama Yahudi, apa yang terjadi? Tuhan pakai seorang yang bernama Gamaliel untuk memberikan pertimbangan bijak, pandangan yang penuh hikmat. Siapa Gamaliel ini? Dijelaskan secara singkat dalam pembacaan kita. Dia adalah ahli Taurat yang cukup dihormati. Artinya dia punya pengaruh. Dia adalah orang yang hebat. Salah satu guru dari Saulus atau Paulus. Itu orang yang hebat. Muridnya saja hebat sekali, Paulus. Gurunya itu Gamaliel. Gamaliel orang yang hebat. Dipakai oleh Tuhan. Oleh pertimbangan yang diberikan Gamaliel, kemudian membuat para imam atau para pemimpin mengurunkan atau membatalkan niatnya untuk membunuh rasul-rasul itu. Gamaliel katakan, sudah ada pengalaman yang lalu. Kalau yang mereka beritakan itu bukan atau tidak berdasarkan kebenaran Allah, akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau itu adalah kebenaran Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi atau membatalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menyaksikan
bagaimana perbuatan Tuhan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang mau menyatakan ketaatan dan hidup dalam kebenaran dan setia untuk bersaksi menyampaikan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Tanpa rasa gentar, dikatakan dalam pembacaan kita, walaupun tekanan yang mereka hadapi itu sangat berat, bayangkan menghadapi pemimpin-pemimpin pada saat itu. Tekanan sangat berat, ditindas dengan berbagai persoalan. Tapi mereka tidak gentar. Dikatakan mereka malah bergembira. Mereka bergembira meninggalkan mahkamah agama. Dan apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka tetap melanjutkan tanggung jawab pengutusan untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Kita pun dipanggil sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengutus semua orang percaya tanpa terkecuali. Saya, Bapak Ibu majelis, semua jemaat, semua orang yang mengatakan percaya, kita diutus untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Tidak mudah. Tapi itu konsekuensi dari mengikut Yesus. Kita turut ambil bagian pikul salib. Tidak mudah. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan kita tidak berasal dari dunia ini. Makanya dunia banyak benci kita. Jadi tidak heran dunia membenci. Namanya kebencian, pasti itu penuh dengan tekanan. Kadang kita tidak diberikan peluang, tidak diberikan kesempatan, dan sebagainya. Selama kita ada dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari permasalahan hidup, dari tantangan hidup yang menantang, penuh dengan tekanan. Dan karena itu dibutuhkan sikap iman. Apakah kita tetap taat? Atau kita akan toleransi dengan situasi? Kemudian kita menjadi pengkhianat iman. Banyak orang kemudian memilih untuk tidak taat kepada Allah dan gagal bersaksi atau menyatakan kesaksian karena selalu ingin berada pada zona yang aman dan nyaman. Memang tidak mudah untuk melaksanakan tugas pengutusan sebagai murid, bersaksi untuk menyatakan kebenaran Allah. Petrus dan para rasul berhadapan dengan para pemimpin yang memiliki popularitas dan kepentingan. Tapi Petrus dalam ketaatan dan oleh pimpinan Roh Kudus tetap menyatakan taat pada kebenaran Allah. Memang ketika kita hadir atau ketika kehadiran orang percaya untuk menyatakan kebenaran Allah, banyak kali dibenturkan dengan kepentingan. Ini realita. Biasa kita katakan, saya berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kebenaran Allah, untuk menyatakan kebenaran Allah. Tapi dihadapkan dengan kepentingan yang membenturkan, yang menekan, yang menindih. Ini tantangan yang tidak mudah. Tapi yakinlah bahwa dalam menyampaikan kebenaran Allah, Tuhan tidak tinggal diam.
siap. Dia di pihak kita, menyertai, melindungi, dan pasti menjadikan kita pemenang. Amin Bapak Ibu. Tantangan, bahkan intimidasi dan ancaman hendaknya tidak membuat kita berhenti untuk nyatakan kebenaran Allah, untuk memberitakan Injil. Yakinlah selalu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam kita melaksanakan pekabaran Injil. Roh Kudus akan terus memperlengkapi dan menguatkan setiap orang untuk melaksanakan tugas pengutusannya di dalam dunia ini. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kristus sudah bangkit, Dia hidup. Dan Ia mengutus kita untuk memberitakan kebangkitannya kepada semua orang, supaya penyelamatan menjangkau semua orang. Mari lihat diri kita di kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita menjawab panggilan Tuhan, melaksanakan tugas pengutusan, memberitakan Injil lewat kata, lewat perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Yakinlah selalu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita pun akan menjadi pemenang dan memenangkan kehidupan sesama. Mari bersama kita menaikkan doa. Bersyukur kepadamu Tuhan, di setiap saat Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan. Masih dalam suasana Paskah, firman-Mu datang menguatkan iman kami. Bagaimana kami memaknai Paskah atau kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup kami, supaya dengan hidup yang diubahkan, kami punya keberanian, tidak gentar, untuk mempersaksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ini. Allah Roh Kudus, jamah kehidupan kami, kuasai kehidupan kami untuk mau selalu taat, menjadi pelaku firman dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu diberkatilah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha dan kerja. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu, berilah pertumbuhan yang baik, karuniakan hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa lanjut usia, peliharakan Tuhan, karuniakan kesehatan dan sukacita penuh untuk menikmati masa lanjut usia, baik dalam keluarga pun di tengah-tengah persekutuan. Mendoakan jemaat-Mu Tuhan, yang sedang dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan, karuniakan ketekunan Tuhan,
dengan meyakini bahwa berjuang dengan takut dan andalkan Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan sediakan. Anak-anak, cucu-cucu yang saat ini sedang mempersiapkan atau mungkin sedang mengikuti ujian, bahkan semester, Tuhan perlengkapi dengan ketekunan, belajar, berdoa, juga kesehatan untuk mereka boleh mengikuti ujian dan saatnya nanti mereka boleh berhasil untuk kemudian melanjutkan pendidikan mereka. Bapa dalam sorga mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat Tuhan terungkap nama-nama anggota jemaat. Ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat diketahui. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberkati segala upaya yang dilakukan, mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan untuk berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sukacita. Kami semua Tuhan mengalami sukacita karena kami sungguh merasakan bahwa kasih setia Tuhan menaungi hidup kami. Dan karenanya kami mengucap syukur. Khususnya kami mau bersukacita dan bersyukur bersama dengan jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah hidup kami adalah hidup yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan buat hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis dalam jemaat-Mu, pengurus OIG, berikan kami hikmat Tuhan sehati sepikir, menata dan laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, yang di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar usai ibadah minggu akan dilanjutkan dengan persidangan pleno majelis. Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk berjalan dengan baik demi untuk kelangsungan pelayanan di jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, bersyukur untuk rangkaian pelayanan khususnya dalam memperingati dan merayakan Paskah di tengah-tengah jemaat keramat pun dalam lingkup klasis Pulau Jawa, semuanya boleh dilangsungkan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membangun kebersamaan dan juga untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam menanggulangi berbagai gejolak-gejolak yang ada. Kami percaya dalam kuasa kasih-Mu memperlengkapi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menegakkan keadilan dan menciptakan damai sejahtera. Kehidupan kami semua pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Berbagai karya atau rencana kami memohon, kami dasari di dalam Tuhan dan mohon berkat Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang, kami kembali diperkenankan lagi untuk datang menyembah Tuhan dalam persekutuan ibadah raya minggu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yohanes 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah sebagai saksi Kristus lewat sikap hidup yang benar. Berubahlah ke arah yang dikehendaki Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk. Dimohon kesabarannya untuk jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu pagi ini tanggal 24 April 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan untuk hambanya Ibu Pendeta Julia Tenghalayuk. Terima kasih untuk pelayannya Ibu Pendeta. Aksai dana kewajiban jemaat keramat. Disampaikan kepada jemaat bahwa mulai bulan April 2022 kita akan melakukan pencarian dana melalui amplop untuk memenuhi kewajiban jemaat untuk bulan April, Mei, dan Juni. Maka amplop pembangunan akan diganti dengan amplop pencarian dana persembahan kewajiban jemaat. Demikian untuk diketahui, mohon dukungan jemaat. Warta Komisi PWGT. Pembelajaran katekisasi berlangsung setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Wajib diikuti oleh semua peserta katekisasi dan mohon pendampingan daripada orang tua. Rapat pleno majelis gereja. Rencana rapat pleno majelis gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 April 2022 jam 11 setelah ibadah pagi. Agenda rapat: 1. Surat masuk, informasi komisi-komisi, informasi tim kerja pencarian dana, laporan juru bicara PMG mengenai urusan tanah di senter. Ibadah PWGT. Ibadah virtual PWGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022 jam 16. Penanggung jawab PWGT Sektor Sukapura, Bekasi. Tuan rumah Ibu Berta T. Musu dan Ibu Ira Mona Papula. Pelayan firman Bapak Martinus Bija. Demikian untuk diketahui. Kita berucap syukur untuk jemaat sekalian yang berulang tahun pada minggu ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Kita juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, di rumah sakit ataupun di rumah. Kita tetap mendukung dalam doa supaya tetap
pada saatnya boleh sembuh. Untuk warta tambahan PWGT, syukur kepada Tuhan, wakil dari PWGT Jemaat Keramat, Ibu Ludia Ratu dan Ibu Luciana Upa telah mengikuti kompetisi merangkul bunga mimbar dan telah meraih juara Harapan 3 pada acara Pasca dan HUT ke-40 PWGT, KPJ dan Jemaat Jatiwaringin. Selamat untuk para pemenang. Untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyi. Kita menyanyi dari nyanyian 426 ayat 1 dan 2. Kita berdiri.
Pertama. Wih, mau lagi nih sore. Iya, mau